Shalom semuanya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, setiap hari kita ada dalam sebuah relasi dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Sekalipun saat ini kita masih dalam masa-masa physical distancing, tetapi tidak menghilangkan relasi kita dengan orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita sebagai orang-orang terdekat kita, maupun juga lingkungan pekerjaan kita sebagai orang-orang di mana kita setiap hari lebih banyak menghabiskan waktu kita di sana. Dan di dalam relasi itu, Efesus pasal yang ke-6 juga berbicara tentang bagaimana kita harusnya berelasi dengan orang-orang seperti itu, seperti mereka. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9, Paulus menuliskan bagaimana kita berelasi di dalam keluarga kita maupun juga di dalam lingkungan pekerjaan kita. Misalnya saja, anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tua, haruslah engkau mengasihi dan mendidik anak-anakmu dengan benar. Para hamba-hamba, hormatilah, taatilah tuanmu. Demikian juga para tuan, berlakulah sama seperti itu kepada para hambamu. Relasi-relasi yang seperti itu yang diungkapkan atau diajarkan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ketika kita membaca bagian ini, mungkin kita sedikit bertanya, kemudian apa bedanya dengan orang-orang di luar sana? Bukankah bukan cuma orang Kristen yang mengajarkan hal itu? Bagaimana anak harus menghormati orang tua menghargai anak, para hamba, para pekerja, para karyawan menghormati para tuannya mereka, dan para tuan pun juga berlaku yang sama, menghargai para karyawannya. Bukankah secara umum masyarakat kita juga mengajarkan dan melakukan hal yang sama? Kemudian apa bedanya, apa istimewanya ajaran kekristenan dibandingkan dengan moralitas yang secara umum dilakukan oleh orang-orang di luar sana? Ya saudaraku, dalam Efesus pasal yang ke-6 ini, ketika kita membaca dengan lebih teliti, maka kita akan mendapati bahwasanya Paulus bukan hanya mengajarkan orang tua mengasihi anak-anak, menghormati orang tua, tetapi lebih lagi Paulus menekankan tentang alasan atau apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu. Kita baca sekali lagi bagian ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Paulus lalu mereverse kepada Tuhan. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, hai orang tua, didiklah anak-anakmu di dalam Tuhan. Demikian juga untuk hamba-hamba dan para tuan. Hai hamba-hamba, ayat yang kelima, taatilah tuanmu sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan tuan-tuan, ayat yang ke-9, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Dia tidak memandang muka. Di dalam sebuah relasi apapun itu, Paulus senantiasa mereverse kepada Tuhan. Bahwasanya kita melakukan itu, melakukan sebuah moralitas yang baik dalam sebuah relasi yang baik kepada orang lain sekitar kita, karena Tuhan, di dalam Tuhan. Paulus nggak ngomong demikian, misalnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu supaya kamu itu tidak kena kutukan, misalnya. Hai orang tua, kasihilah anak-anakmu, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, perlakukanlah mereka dengan baik, karena kalau tidak demikian kamu akan kena pasal penganiayaan anak, misalnya. Atau para hamba-hamba, hai karyawan-karyawan, hormatilah, taatilah bosmu, tuanmu, karena memang dari merekalah kamu dapat gaji, dari merekalah kamu dapat penghidupan. Kalau tidak demikian, maka kamu akan dapat masalah, kamu akan kena PHK dan segala macam disiplin yang lainnya. Tidak demikian. Atau kepada tuan-tuan, hargailah para karyawanmu supaya kamu juga nggak dapat masalah nantinya ke depannya. Enggak, Paulus tidak mengajarkan moralitas dengan alasan-alasan yang seperti itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik untuk mendapat kebaikan pula dari orang lain, itu adalah sebuah manipulasi. Kita melakukan hal yang baik supaya kita diperlakukan baik. Kita melakukan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain pun juga melakukan kebaikan kepada kita. Itu bukan kebaikan, tapi manipulasi. Kita memanipulasi orang supaya orang lain memberikan keuntungan kepada kita. Dan demikian juga sebaliknya, kita tidak melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain karena memang peraturannya seperti itu. Dengan kata lain, kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita akan dapat masalah, kita akan dapat hukuman dan segala macamnya. Itu bukan kebaikan. Itu adalah sebuah peraturan, sebuah regulasi yang memang berlaku
Tetapi bukan itu yang menjadi sebuah alasan bagi Paulus. Alasan bagi Paulus untuk mengajarkan sebuah moralitas Kristiani bukan sebuah manipulasi ataupun regulasi, tetapi kasih ilahi. Ketika kita melihat, sekali lagi tadi dikatakan, hormatilah mereka di dalam Tuhan, taatilah mereka sama seperti kamu taat kepada Kristus. Senantiasa dibawa kepada Kristus. Dan ketika kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang lalu di pasal yang kelima atau bahkan di sepanjang surat Efesus, maka ketika bicara soal di dalam Kristus, Paulus bicara tentang bagaimana kita itu ada di dalam sebuah kehidupan yang baru yang telah diubahkan oleh Kristus, yang telah diubahkan oleh salib Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh salib, maka seperti itulah kita juga harus berperilaku kepada orang-orang yang lain. Di dalam setiap relasi kita, bersiapapun itu, kita harus senantiasa melihat kepada salib Kristus. Sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh salib Kristus, maka seharusnya lah salib itu juga mengubahkan cara kita berelasi dengan orang-orang sekitar kita. Jadi, seperti yang seorang hamba Tuhan juga katakan, saya akan menutup dengan sebuah kalimat demikian. Moralitas Kristiani digerakkan oleh kasih ilahi dan bukan manipulasi. Karena kehidupan kekristenan adalah tentang sebuah relasi dan bukan regulasi. Sekali lagi, moralitas Kristiani digerakkan oleh kasih ilahi dan bukan manipulasi. Karena kekristenan adalah soal relasi dan bukan regulasi. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap hari kami berrelasi dengan orang-orang sekitar kami. Dan senantiasa Tuhan kiranya evaluasi hati kami. Bukan hanya kami mau berperilaku baik kepada orang lain supaya kami mendapatkan kebaikan, dan bukan juga kami berlaku baik kepada orang lain supaya kami tidak mendapatkan hukuman atau suatu hal yang buruk, bukan. Tapi kami mau berlaku baik karena seperti itulah salib Kristus sudah mengubahkan kami. Engkau mengubahkan kami secara pribadi, dan biarlah salib itu juga boleh mengubahkan cara kami berrelasi dengan orang lain. Engkau mengasihi kami, maka kami juga mengasihi orang lain. Karena kekristenan bukan cuma soal regulasi harus ini dan itu, tetapi bagaimana relasi kami dengan Tuhan mengubahkan relasi kami dengan sesama kami. Senantiasa Tuhan tolong kami di dalam setiap relasi yang kami jalani hari demi hari. Dalam nama-Mu berdoa. Amin. Tuhan menolong setiap kita.